Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kita kali ini, kita akan sama-sama mempelajari materi pelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang akan kita bahas dalam pelajaran Al-Quran Hadis kali ini, yaitu kita bahas bab pertama kelas 7 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran, yaitu dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 yang pertama adalah keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Yang keempat, selama pemimpin pemerintahan kebenaran wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Yang artinya adalah, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kandungan Quran surah An-Nahl ayat 64 yang pertama adalah sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dan melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, contoh perilaku yang mencerminkan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Di sini ada 4. Yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan Hadis dapat dijadikan pedoman dan kehidupan di dunia. Yang keempat, senantiasa memahami isi kandungan dari Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah. Pengertian hadis. Al-hadis secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan atau sabda, perbuatan, hal ihwal atau kejadian peristiwa masalah
dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa hadis adalah segala perkataan dan perbuatan yang mencakup seluruh peristiwa, kejadian, dan masalah, serta ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah bentuk hadis. Yang A, hadis qauli, adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW, berupa tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah, baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. B, hadis fa'ili, adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah SAW yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. C, hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh sahabatnya, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan pengasaan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Selanjutnya, kualitas hadis. A, hadis sahih. Menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Sebagai ulama berpendapat, hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. B, hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang kuat hafalannya. Letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan pada periwayatnya. C, hadis dhaif. Secara bahasa, berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Sedangkan pengertian secara istilah adalah hadis yang tidak memiliki satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis sahih atau hadis hasan. Fungsi hadis. A, bayan takrir, memperjelas isi kandungan Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. B, bayan tafsir. Ini terakhir. Fungsi hadis. A, bayan takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Hadis yang berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu bertanyakan lagi atau dipertanyakan lagi. B, bayan tafsir, atau menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. C, bayan tashri, atau memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberikan kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. D, bayan tabdil, atau membatalkan. Hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil disebut juga bayan nasak, yang artinya menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Itulah video ringkasan materi tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku yang bisa saya sajikan. Semoga bermanfaat. Sebelum video ini berakhir, ayo kita jadi orang yang cinta terhadap Al-Quran dan hadis. Cinta terhadap Al-Quran bisa kita buktikan dengan mempelajarinya atau minimal kita membacanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan merasa berat dalam membacanya, maka ia akan mendapat 2 pahala. Itu muttafaqun alaih. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.